Pak, kamu Chan, Tos atuh. yuk, yuk, sok sok mulai, sok mulai. guru. Hanya miring dong. Tiba, Hei, Ayo, ayo atuh gerak miring. mulai. Oh, bangunan, Dipa. mulai. Ini udah bangun nih. Nah, kayak kalau orang ngelag. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu. Di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi mengenai analisis organisasi dan jabatan sambel ikan nila atau sambila. Adapun profil perusahaan dari sambal ikan nila ini yaitu nama usahanya itu Sambila, kemudian bidangnya itu bidang agroindustri, bidang pengolahan pangan, nama produknya itu sambal ikan nila dan nama brandnya Sambila. Untuk di bidang industri ini yang pertama, Sambila ini industri yang termasuk industri kuliner, khususnya produk makanan olahan siap saji. Yang kedua, industri pengolahan pangan, agroindustri, karena mengolah bahan baku hasil perikanan menjadi produk bernilai tambah. Kemudian yang ketiga, usaha mikro kecil dan menengah UMKM berbasis inovasi mahasiswa. Adapun tujuan dari perusahaan kami yaitu akan dijelaskan oleh Haipa. Tujuannya yaitu yang pertama menciptakan inovasi produk sambal ikan nila asap cair sebagai diversifikasi olahan perikanan. Kemudian yang kedua meningkatkan nilai tambah ikan nila melalui pengolahan menjadi produk siap saji yang praktis dan tahan lama. Kemudian untuk yang ketiga yaitu memberikan kontribusi dalam peningkatan konsumsi ikan di masyarakat melalui inovasi produk kuliner yang menarik dan mudah dikonsumsi. Untuk Adapun visi perusahaan kami yaitu akan dijelaskan oleh Wina. Untuk visi dan misinya, yang pertama itu ada untuk visi menjadi produk sambal ikan nila inovatif dan berkualitas. Nah, lalu untuk misinya itu yang pertama menggunakan bahan baku ikan berkualitas, lalu yang kedua produksi hygiene dan aman, yang ketiga itu pemasaran offline dan online, serta yang keempat meningkatkan nilai tambah dan ikan nila lokal. Nah, adapun struktur dari organisasi yang kami pilih itu ada 4. Yang pertama dimulai dari direktur utama sebagai saya sendiri, kemudian ada manajer produksi, kemudian ada saran, dan yang terakhir itu manajer keuangan. Yang diisi oleh Laras, Ina, dan Haifa seperti gambar tersaji berikut. Selanjutnya, nah, analisis jabatan dimulai dari direktur utama. Direktur utama adalah penanggung jawab utama seluruh kegiatan usaha, baik operasional maupun strategis. Nah, rincian tugasnya yaitu membuat keputusan penting seperti menentukan arah perusahaan, menjalin kerjasama dengan supplier dan distributor, menentukan jumlah karyawan, produksi dan pemasaran, mengawasi semua divisi. Nah, adapun wewenang yang diberikan kepada jabatan direktur utama yaitu mengangkat dan memberhentikan karyawan,
mengatur kebijakan perusahaan, menyetujui dan membatalkan kerjasama dengan supplier dan distributor. Untuk analisis KSAO itu dimulai dari K, kewirausahaan, akuntansi, manajemen. Untuk S-nya itu problem solving, negosiasi, komunikasi, dan ability itu yaitu kepemimpinan, analisis risiko, inovator. Nah, untuk kepribadiannya itu visioner, bertanggung jawab, dan berintegritas. Kemudian untuk manajer produksi yaitu tugasnya manajer produksi adalah pelaksanaan teknis dalam proses pembuatan makanan. Untuk rincian tugasnya yaitu membuat jadwal produksi, menentukan beban kerja, karyawan produksi, mengawasi proses produksi, dan mengontrol penggunaan bahan baku. Untuk wewenangnya yaitu memberhentikan proses produksi bila ada masalah, menolak bahan baku yang tidak sesuai dengan standar, dan membagi tugas kepada staf produksi. Kemudian untuk KSAO-nya yaitu yang GMP, HACCP, SSOP, CPPOB, dan ISO 22000. Kemudian untuk S-nya manajemen waktu, QC dasar, problem solving. Kemudian untuk A-nya itu manajemen tugas, analisis masalah, dan untuk O-nya itu tegas, disiplin, jujur, teliti, dan bertanggung jawab. Nah, untuk manajer pemasaran adalah sebuah divisi yang mengatur dan memasarkan produk yang telah dihasilkan. Untuk rincian tugasnya itu yang pertama mencari mitra dagang yang dapat memasarkan produk, mencatat permintaan mitra produk yang dibutuhkan mitra, lalu menyusun strategi promosi dan mengkoordinasikan dengan staf produksi tentang permintaan konsumen. Untuk wewenangnya itu yang pertama mengatur konsep strategi pemasaran, menjalin kerjasama dengan retailer, mengatur konsep iklan produk, terus menentukan platform yang digunakan untuk penjualan serta mengatur konsep penjualan. Nah, untuk KSAO-nya itu, untuk K-nya marketing, digital marketing, memahami perilaku konsumen. Yang S-nya itu komunikasi, pelayanan, pelanggan, negosiasi. Yang A-nya itu membaca tren pasar, membangun relasi, dan mencari peluang pasar. Serta untuk O-nya itu komunikasi, ramah, sopan, gigih, dan percaya diri. Kemudian untuk manajer keuangan adalah profesional tingkat eksekutif yang bertanggung jawab mengatasi kesehatan keuangan perusahaan, termasuk merencanakan anggaran dan pendanaan untuk memaksimalkan keuntungan. Adapun rincian tugasnya meliputi mencatat pemasukan dan pengeluaran, menghitung laba rugi, kemudian menentukan harga pokok, menentukan biaya produksi, dan menentukan gaji karyawan. Untuk wewenangnya yaitu mengatur keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran, menolak pengeluaran yang tidak sesuai anggaran, kemudian menerima dan memberikan laporan keuangan kepada semua divisi. Untuk KSAO-nya yaitu K-nya manajemen keuangan dan akuntansi, S-nya pembukuan, pengarsipan dokumen dasar Excel, A-nya ahli menghitung, pengelolaan keuangan, O-nya jujur, teliti, bertanggung jawab, dan disiplin. Adapun refleksi analisis beban kerja yaitu berdasarkan hasil analisis struktur organisasi dan pembagian tugas pada usaha sambal ikan nila, jabatan yang memiliki beban kerja paling tinggi adalah manajer produksi. Hal ini dikarenakan karena manajer produksi bertanggung jawab langsung terhadap keseluruhan proses operasional produksi, mulai dari persiapan bahan baku hingga produksi siap dipasarkan. Beban kerja yang dialami oleh manajer produksi cenderung mengarah pada quantitative overload, yaitu kondisi di mana jumlah tugas yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu relatif banyak. Namun dalam kondisi tertentu, jabatan ini juga berpotensi mengalami kualitatif overload, terutama ketika harus menjaga standar kualitas, rasa, dan konsistensi tingkat kepedasan produk.
Adapun alasan terjadinya beban kerja yaitu mengontrol proses produksi secara menyeluruh. Manajer produksi harus memastikan seluruh tahapan produksi berjalan sesuai standar operasional, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, hingga pengemasan. Kemudian menjaga konsisten kualitas dan rasa. Produk sambal ikan nila memiliki atribut penting yaitu rasa dan tingkat kepedasan. Konsistensi inilah yang menjadi tanggung jawab utama bagi bagian produksi. Nah, kemudian pengawasan kebersihan dan keamanan pangan. Produk pangan memerlukan standar hygiene yang ketat sehingga pengawasan sanitasi menjadi tugas tambahan yang cukup menyita perhatian. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Beres, beres.